Dipersembahkan oleh Tempo lagi di Hot Room. Dari tadi saya sambil mikir apakah Caimin akan balik lagi ke Prabowo. Dan itu saya pikirin terus sambil minum kopi kesayangan saya, white coffee, kopi luwak. Enak banget. Katanya Gus, kalau Gus tuh harus duduk minumnya. Hendri Satrio, Anda itu kan pengamat politik. Ya. Menurut Anda, apakah Caimin ini sudah tidak akan kembali lagi ke Prabowo? Dan apakah itu akan memenangkan PKB? Nasdem dan PKB? PKS juga. PKS Nanti juga. dimarahin sama Ya. temannya. Enggak, itu Yakin harusnya. nggak dia tidak maju? Yakin nggak Prabowo tidak tarik dia lagi? Sini kau jadi wapres gitu loh. Ya menurut saya masih banyak stoknya kalau Pak Prabowo, kalau ditarik lagi Caiminnya buat apa juga. Dan itu pasti merugikan Caimin dan PKB ya. Ya. Karena dianggapnya kan mencela-mencela. Tapi sebetulnya Bang Hotman, ini kan saya nyebutnya tuh politik tanpa publik lah ya. Ya. Jadi ini elit-elit politik asik aja ngocok sendiri gitu. Terus nanti publik dipersilakan milih gitu. Ya. Dan kita kan nggak pernah ditanya. Ini judulnya misalnya ya, Ya. Suara Jawa. Ini suara Jawa nih jangan disangka gampang loh. Ya. Orang Jawa nih kan saya orang Jawa nih. Ya. Kalau milih orang Jawa ya, yang ini ada tokoh Jawa yang lahir di Jawa itu nggak langsung kita pilih begitu aja cuma gara-gara namanya nama Jawa. Ya. Dia juga harus Jawani. Ya. Gitu. Kalau ada orang Jawa nggak Jawani pasti nggak dipilih. Caimin juga orang Jawani Jawa. nggak? Oh Caimin Jawani nggak? Pasti Jawa Jawani kan tuh kan. Oke. Masa saya yang jawab gitu kan. Maksud saya, ini kan ada capres 3 nih nanti. Ya. Semuanya rebutan Jawa. 115 juta. Ya. Nah kalau kemudian modalnya cuma nama dan Ya. kemudian ngaku-ngaku Jawa, Ya. tapi perilakunya nggak Jawani, itu Ya. biasanya susah dipilih tuh sama orang Jawa. Oke. Jadi jangan kemudian disangka memenangkan Jawa ini cuma perhitungan tentang, oh PKS bagus di Jawa Barat, PKB bagus di Jawa Timur, PDI Perjuangan di Jawa Tengah, maka kemudian kalau ada tokoh-tokoh ini maka menang, nggak begitu juga. Jadi ada yang beberapa Jawani hal. untuk Gerindra sama Partai Demokrat yang mana? Yang Jawani. Yang Jawani Untuk cawapres. partai apa tadi Demokrat dan Oh, ini apa ngarang-ngarang nih? PDIP dan Gerindra. Oh, yang cawapres ya? Ya, Kalau yang kira-kira yang cawapres. Jawani. Yang Jawani Ya. cawapresnya. Ini kan kalau Mas Ganjar kan dianggapnya sudah Jawani tuh, Ya. karena lahirnya. Cawapresnya kira-kira siapa? Nah, cawapresnya kan macam-macam nih, Bang. Ya, pilihannya siapa? Nih, nah saya nih. Iya. Sekarang ada Ridwan Kamil, ada Andika, ada Mahfud MD kan. Puan? Puan. Ya, Abang nih pengen banget Puan disebut dari tadi. Ya udah, Puan Maharani kan ada 4 gitu ya. Menurut Anda siapa yang potensial? Yang potensial menurut saya sih Pak Mahfud. Karena nggak ribet. Kalau Ridwan Kamil tuh agak ribet tuh. Dia mesti izin Erlangga. Kemudian kalau dikasih izin, Pak Erlangganya mesti izin sama Pak Jokowi kan supaya pindah koalisi kan. Tapi sebetulnya kalau mau enak dan cepat emang Mbak Puan sih. Ya. Kalau Mbak Puan kan nggak usah izin-izin kan. Langsung ditunjuk aja. Dan itu kan solid tuh kalau Mbak Puan. PDI Perjuangan Ya, itu. dulu Pak Mahfud pernah digadang-gadang 2019 ya. Ya terus kemudian nggak jadi. Karena Nggak begini, Ibu Mega itu biasanya tuh pilih wakil presiden buat si capresnya itu yang nggak punya potensi ngelawan capresnya kalau menang di putaran kedua. Oke. Gitu kayak misalnya kan Pak Jokowi sama JK. Kemudian Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf Amin. Makanya sebetulnya tuh Kiai Ma'ruf Amin tuh harusnya Abang sebut juga sebagai salah satu calon kuat pendamping Ganjar Pranowo. Oke. Karena kelihatannya kan aman-aman saya dan untuk menandingi ke NU-an Ya. Caimin itu Kiai Ma'ruf mesti dihitung tuh. Oke. Pak Adi Praitno. Analisa Anda siapa yang bakal cawapres dari Prabowo? Tadi kan sudah Ganjar, sekarang Prabowo. Opsi yang paling rasional sampai hari ini cuma 2, Erick Thohir dan Airlangga Hartarto. Erick Thohir itu di-endorse dan diminta oleh Partai Amanat Nasional sebagai sosok yang harus dipilih untuk mendampingi Prabowo. Pak Airlangga tidak mau tinggal diam mengingat posisinya sebagai Ketua Umum Golkar yang saya kira memang memiliki basis politik yang cukup signifikan. Gibran Tapi gimana? Yang ketiga Gibran. Ya. Ini bisa jadi jalan tengah, tapi tunggu dulu. Harus nunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Soal ambang batas syarat pencapresan minimum. Dan ini sudah tinggal kurang dari sebulan.
Betul, tapi ingat Bang, yang minat Gibran bukan cuma Prabowo, PDIP juga minat ternyata, ada di dalamnya. Kan kita dengarkan PDIP menyebutkan Gibran salah satu sosok yang sangat mungkin Yakin di Perjuangan Budi dipertimbangkan. milih Gibran. Itu yang benar. minimal pernyataan di media yang bisa kita tangkap. Pernah disampaikan oleh Mbak Puan. Ya. Tadi ada yang menarik dari Ensat ya. Ketika Ridwan Kamil mau ke Ganjar, dia harus izin Erlangga. Erlangga harus izin Pak Jokowi. Pertanyaan saya, Gus Imin izin nggak ketika ke Nasdem? Nah, pertanyaannya tuh. Ya, jawabannya apa? Mungkin case-nya beda ya. Beda. Karena mungkin Caimin ini lebih berani nih dibandingkan Erlangga dan lebih independen kelihatannya ya. Kalau saya menilai dari sisi pengamat, Caimin itu lebih independen, lebih berani dan nampaknya dia lebih percaya diri untuk pindah karena dia merasa di belakangnya tuh ada Nahdien sehingga tidak perlu lapor setelah pindah gitu kelihatannya ya. Selain itu mungkin kalau Dibantuin saya kan? kalau Pak Airlangga kan anggota kabinet, Caimin kan DPR. Nah, jadi tidak ada keharusan untuk izin. Tapi kalau nggak salah, tolong dilurusin Pak Jazilul. Caimin statement, sudah lapor Pak Jokowi. Jadi Pak Yang benar yang mana nih? Nah, itu rame tuh, makanya kita kan jadi Nah, hot. ini jadi hot gini, nih. Jadi hot nih. kan tiap kali pertemuan Pak Jokowi mengatakan bahwa koalisi dan penentuan capres-cawapres itu urusan ketua umum partai. Idealisnya begitu. Iya, dan kita Kenyataannya? pegangi dan tentu Pak Muhammad punya jalur sendiri Oke. untuk bisa mendapatkan informasi atau apapun dari Pak Jokowi. Saya tidak tahu persisnya. Oke. Karena memang tidak dipersyaratkan dalam undang-undang seperti Gus Coy tadi untuk mendapatkan izin atau surat persetujuan. Ya nggak ada. Pak Adi Jadi, Prai, iya. sekali lagi. Ngomong ulang-ulang Sekali nggak lagi. Ganjar kan dekati Jawa Barat, Pranowo dekati Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu strategi yang terbaik atau bagaimana? Ya saya kira kalau konteksnya Ganjar Pranowo pastinya berhitung betul apa yang kira-kira menjadi kelemahannya. Ya. Selama ini Ganjar itu misalnya elektabilitasnya tidak terlampau kuat secara signifikan di Jawa Barat. Maka Ya. jawabannya adalah Ridwan Kamil tentu Ya. saja. Oleh karena itu tidak mengherankan Ridwan Kamil merupakan salah satu sosok yang konon sudah bertemu dengan Megawati ya Bang ya. Ya. Saya agak berbeda dengan Bung Henry Satrio. Ya. Di Golkar seringkali pilihan politik kepartaian itu berbeda dengan sikap politik elitnya. Ya. 2004 kita tahu hasil konversi Partai Golkar memutuskan Pak Wiranto bersandingan dengan Gus Solah saat itu. Ya. Sementara Pak Yusuf Kalla bersandingan dengan SBY Ya. dan memenangkan Pilpres. 2014 lalu juga begitu Bang. Golkar memutuskan bergabung dengan Prabowo Subianto. Tapi Pak JK justru berkoalisi dengan Ya. Pak Jokowi. Jadi di Golkar tuh terbiasa yang kayak gitu-gitu. Dan partainya nggak ada yang dipecat Bang. Artinya apa? Partai yang menurut saya cukup fleksibel. Tidak kemudian memecat kadernya. Sekalipun iman politiknya berbeda ya di Golkar. Ya. Oleh karena itu, kalaupun toh Ridwan Kamil diminati oleh PDIP sebagai pendampingnya Ganjar, rasa-rasanya tidak perlu untuk keluar apalagi izin misalnya ke Golkar. Ini realitas politik yang menurut saya ada korespondensi historisnya yang tidak bisa dibantah. Oke. Prabowo sama Anies kuat di Jawa Barat. Ya, persis. Kira-kira bakal pecah nggak ini suara nih? Dua-duanya sama-sama kuat di Jawa Barat. Sama-sama kuat memang. Basis Prabowo itu sama, persis dengan Anies Baswedan. Ya. Di Jawa Barat, kemudian Banten, ada di KI dan Sumatera. Ya. Secara umum. Tentu memang sejauh ini, kedua sosok ini relatifly kompetitif. Tapi kalau Ridwan Kamil muncul sebagai wakilnya Ganjar, ini bisa pecah kongsi, Bang. Pecah kongsi. Pecah Jadi 3 kongsi. suara, 3 grup. Saya survei di bulan Juli, tingkat popularitas, elektabilitas, dan tingkat kepercayaan kepada Ridwan Kamil sampai bulan Juli cukup luar biasa. Oke. Saya menduga mungkin akan ada konsolidasi pemilih kalau kemudian Ridwan Kamil dipilih sebagai kontestan di 2024. Sama halnya dengan PKB, Ya. ketika memunculkan Gus Muhaimin sebagai kandidat capres, pemilih NU yang selama ini tidak terkonsolidasi, maka sangat mungkin. Itu yang mau saya tanya berikutnya. Tadi Nasdem sama PKB mengatakan memilih Caimin karena NU Jawa Tengah, Jawa Timur akan mendukung. Kan NU terpecah 2, benar nggak itu? Betul, pecah bukan dua hanya aja, benar Bang. dan tidak. Banyak itu pecah-pecahnya. NU pecahannya Jadi banyak. kira-kira NU mana yang mendukung Caimin, NU yang lainnya mendukung siapa? Apa benar Prabowo karena sudah mendekati Yeni Jahit? Ya, NU itu banyak mazhabnya sejak awal. Kalau Ya. NU-nya PKB tentu adalah NU-nya Gus Muhaimin, Ya. ada Kiai Said dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, sementara PBNU-nya kan ada. Yang kita tangkap saat ini adalah misalnya
Ya, Gus Yahya, wah lah. Bang Hotman, Gus Yahya dan seterusnya dan seterusnya. Gimana, Pak? Begitupun kubu Prabowo Subianto. Di situ ada Erik hasil itu masuknya. survei NU surveinya LSI DNIJA, orang Indonesia yang mengaku NU 56%. Oke. Kan? Jadi kalau mereka ada di mana-mana itu wajar aja. Wajar aja itu. Wajar aja berbeda-beda Wajar. begitu. Memang NU membebaskan. Jadi warganya ada di mana-mana itu wajar karena memang NU itu hitoh. Dan di dalam politik sudah dikasih koridor 9 pokok berpedoman politik bagi warga Nahdlatul Ulama. Ah, itu tuh bebas di mana-mana oke. Ya. Itu tidak boleh diartikan itu perpecahan. Itu tidak. Itu biasa aja. Nah, dalam konteks untuk wakil presiden, siapa yang diidolakan oleh warga Nahdien? Hasil survei juga Hasil adalah survei. Caimin. Jadi dari sekian calon yang ada, Ya. yang muncul ini ada Khofifah, ada Mbak Yeni, ada Mahfud, dan ada siapa? Itu yang diidolakan adalah Setuju? Caimin. Kan ada Nggak, ini jawaban hasil survei. Setuju? Ya? Hasil survei katanya hanya Caimin yang diidolakan. Setuju? Kalau- Yes or no? Suara terbesar Kalau ya, ditanyakan suara terbesar. kepada orang yang mengaku Nahdlatul Ulama, memang fragmentasinya pemilih tidak agak sedikit berbeda. Sejauh ini yang kuat itu adalah Ganjar, kemudian di bawahnya Prabowo Subianto, yang ketiga adalah Gus Muhaimin. Ya. Itu variabel kunci. Itu terjadi sebelum Muhaimin dideklarasikan sebagai kandidat capres. Ya. Biasanya muncul sentimen di mana basis-basis Nahdlin yang selama ini iman politiknya agak goyang-goyang mungkin akan terkonsolidasi. Tapi dengan benar nggak bahwa di warga NU Caimin itu yang top ranking? kalau di survei saya enggak di bulan Juli, karena Muhaimin Iskandar saat itu belum dinyatakan sebagai kandidat cawapres Anies Baswedan. Jadi mungkin berubah belakangan ini. Kalau dilakukan survei hari ini ataupun besok, mungkin konstelasinya akan berubah Oke, secara total. kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.